Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Di buku itu bab 2. Di kuliah kita menjadi bab 3. Kelihatan nggak paparan saya? Kelihatan, Pak. Pak. Oke. Jelas ya? Kelihatan, Pak. Jelas ya? Oke. Tutup suara masing-masing. Baik, ini mengenai dasar-dasar pewarisan Mendel. Membicarakan Mendel dan percobaan Mendel selalu aktual dan harus dipahami karena Mendel dan percobaannya memberikan kontribusi yang sangat hebat, sangat signifikan bagi ilmu genetika. Gregory Mendel, seorang pastor, hidup di biara, menemukan adanya keteraturan dalam pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Hasil penelitian dia dipublikasikan pada tahun 1866. Kebetulan waktu saya di Jerman, saya beli bukunya ini, publikasinya ini, karena di reprint. Ada masih di saya karena sangat mengesankan publikasi aslinya. Hasil penelitiannya ini merupakan genetika kuantitatif pertama kalian tahu kuantitatif artinya dapat dikuantifikasi, dapat diangka-angkakan, dapat dihitung. Dialah pertama sekali yang menemukan bahwa penurunan sifat-sifat dari induk ke keturunannya yang terjadi melalui gen, penurunan pewarisan gen, bersifat matematis, dapat dihitung, bersifat kuantitatif, dapat diangkakan. Sehingga orang kemudian mengatakan bahwa inilah fase genetika modern. Oleh karena itu Mendel ini dinamai sebagai bapak genetika modern. Tidak jelas bagaimana dia tertarik kepada pewarisan sifat-sifat ini, padahal dia seorang pastor. Mungkin dia membaca Alkitab. Di Alkitab itu jelas ada peristiwa yang menggambarkan peristiwa genetika, yaitu peristiwa Laban dengan menantunya. Kalian yang Kristen bolehlah membaca Alkitab ya di Perjanjian Lama. Bagaimana babunya itu, buruhnya itu mengawinkan satu sapi ke sapi yang lain sehingga turunannya berwarna tertentu dan itu menjadi milik dia sesuai dengan perjanjiannya dengan induknya, pemberi pekerja kepada dia yang kemudian menjadi mertuanya. Mungkin terinspirasi dari situ dia. Sehingga dia melakukan penelitian bagaimana sih sebenarnya pewarisan sifat-sifat. Tapi semua orang percaya, tahu, meyakini bahwa Alkitab adalah catatan genetika tertua di dunia. Baik, sebelum kita lanjutkan beberapa istilah, kita satukan dulu pandangan kita, pemahaman kita. Pertama,
alele. Ya, admit terakhir ini udah jam 22 ini, 7 menit sudah lewat ya, jadi tidak ada lagi admit ya. Seperti yang saya bilang kemarin itu hanya berlaku 5 menit. Baru satu orang masuk, ya oke lah saya izinkan sekali ini. Alele, atau kita tuliskan juga alel. Itu salah satu bentuk mutasi yang mungkin terjadi dari satu gen tertentu. Per definisi demikian dia definisinya. Jadi pada kuliah sebelumnya kita sebutkan satu gen ada dua alel, alel A dominan, alel A resesif. Nah, salah satu di antaranya ada mutasi dari alel yang lain. Itu maksudnya. Jadi salah satu bentuk mutasi. Kedua, lokus. Lokus itu artinya adalah tempat tertentu pada kromosom yang didukung oleh satu alel dari suatu sifat. Lokus tempat pada suatu kromosom yang diduduki oleh satu alel dari suatu karakter atau sifat. Ini singular. Kalau plularnya loci, ya, loci. Yang ketiga, genotipe. Ada yang menuliskan juga genotip. Ada yang menuliskan genotipe. Nah, dua-duanya kita terima. Genotipe adalah susunan genetik. Kalau tadi sebelumnya kita sebut A dominan A resesif, ya itulah genotipe. Boleh juga genotipe itu adalah konstitusi genetik. Disebut konstitusi genetik. Atau semua gen dalam satu individu. Keempat adalah fenotipe. Ada juga menulis fenotip. E-nya tidak ikut. Ya udah boleh aja. Fenotipe atau fenotip. Penampakan luar dari suatu individu. Sebenarnya bisa juga diartikan adalah wujud dari ekspresi dari genotipe. Tentu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, jangan salah mengerti dengan penampakan luar. Tidak semua bisa kita lihat. Misalnya senyawa-senyawa itu tidak bisa kita lihat, kita bisa ukur. Jadi tidak harus bisa dilihat. Jadi ekspresi genotipe itu disebut fenotipe. Bisa dilihat, bisa juga diukur, tidak bisa dilihat. Istilah lain dominan. Diartikan sebagai hasil gen fungsional yang menutupi penampilan atau pengaruh dari alel mutannya. Tadi sudah kita jelaskan ada genotipe A dominan A resesif. Dominan kita simbolkan dengan huruf besar. Tapi membacanya tentu tidak dengan huruf besar, huruf kecil. Enggak. Alel dominan A. Lalu resesif, alel dari yang menghasilkan, alel dari gen yang tidak menghasilkan hasil yang berfungsi. Jadi kalau dominan alel A dominan dengan alel A resesif, kita simbolkan dominan A huruf besar, dominan resesif A huruf kecil, maka pengaruh dari alel resesif itu tidak nampak. Tidak terwujud karena ditutupi oleh pengaruh dari alel dominan A tersebut. Istilah lain adalah homozigot.
Homozygote. Sebentar. Ketua, saya sudah rekam tadi ya, Ketua. Sudah, Pak. Oke, ya, ya. Homozygote, homo satu. Homozygote keadaan di mana dua alel sama. Boleh alel yang dominan sama, boleh yang alel resesif sama, sehingga ada disebut homozygote dominan. Berarti kan kedua alelnya dominan, A dominan, A dominan. Ada homozygote resesif, berarti kedua alelnya resesif. Jadi A resesif, A resesif. Istilah yang lain heterozygote. Ini keadaan di mana dua alel itu berbeda dalam hal homozygote dominan dan resesif. Misalnya A dominan, A resesif. Ini hetero, hetero kan berbeda. Jadi A dominan, A resesif adalah bentuk genotipe yang heterozygote. F1. F1, F itu sebenarnya kependekan dari filial. Berarti F1 filial 1. Artinya generasi pertama dari suatu persilangan dua individu. Generasi pertama dari perkawinan dua individu, dua tetua. Supaya mudahnya misalnya Anda adalah F1 dari bapak dan ibumu. Saya adalah F1 dari bapak dan ibu saya. Jadi kalau F tadi ada filial, turunan, F2 berarti turunan kedua. Turunan kedua. Saya dan Anda adalah F2 dari nenek kakek kita. Anak-anak kita adalah turunan kedua dari bapak ibu kita. Istilah lain berarti F2 itu turunan dari F1. Kalau tadi kita katakan kita adalah F1 dari bapak ibu kita, maka anak kita adalah F2 dari bapak dan ibu kita. Dan anak kita adalah turunan pertama dari kita dan istri kita. Istilah lain, persilangan resiprok. Persilangan resiprok artinya persilangan antar dua individu yang masing-masing berfungsi sebagai jantan dan betina. Sekali dia berfungsi sebagai jantan, sekali perkawinan lain, dia berfungsi sebagai betina. Tentu ini hanya mungkin pada tanaman. Tidak mungkin terjadi pada manusia.
Tidak mungkin terjadi pada hewan. Ini hanya mungkin terjadi pada tanaman. Tanaman jagung A, katakanlah disilangkan dengan tanaman jagung B. Pada persilangan ini, sumber dari serbuk sarinya dari tanaman B. Berarti tanaman A berfungsi sebagai betina, tanaman B berfungsi sebagai jantan. Tapi kan bisa juga kita buat persilangan lain. Sumber sari itu berasal dari tanaman A. Ya. Jadi tanaman A berfungsi sebagai jantan, tanaman B berfungsi sebagai betina. Jadi mereka melakukan pertukaran serbuk sari, sumber serbuk sari. Jadi pada persilangan pertama tadi, serbuk sari berasal dari tanaman B, serbuk sarinya diambil, dilekatkan ke tongkol, ke kepala putiknya, lalu diambil juga serbuk sari dari tanaman A, dilekatkan ke tongkol dari tanaman B. Jadi masing-masing berfungsi sekali sebagai jantan, sekali berfungsi sebagai betina. Itu yang disebut dengan persilangan resiprok. Ini hanya mungkin pada tanaman, tidak mungkin terjadi pada manusia dan hewan. Kemudian istilah lain yang perlu adalah uji silang, test cross. Uji silang ini adalah persilangan antara suatu genotipe dengan homozygote resesif. Jadi satu tanaman, kita sudah tahu dia homozygote resesif, kita silangkan dengan tanaman yang lain, itu yang disebut dengan uji silang. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mengetahui genetik dari genotipe dari tanaman yang tadi, yang tidak diketahui genetiknya itu. Jadi satu kan sudah kita ketahui, yaitu homozygote resesif dia. Ada tanaman lain yang ingin kita tahu bagaimana genotipenya, maka kita silangkan. Nah, apa turunannya akan menentukan, dapat kita gunakan untuk menduga apa genotipe induk yang satu tadi. Selanjutnya gamet. Gamet itu adalah sel reproduksi jantan atau sel reproduksi betina. Jadi ada istilah gamet jantan, ada istilah gamet betina. Ya, ada istilah gamet jantan, gamet jantan tentu berasal dari organ sel kelamin jantan yang kita kenal dengan sperma, tepung sari. Sedangkan gamet betina kita kenal dengan sel telur. Kemudian istilah yang lain adalah zigot. Zigot itu hasil penggabungan dua gamet. Artinya bergabung gamet jantan dengan gamet betina. Hasil pergabungannya itulah yang disebut dengan zigot. Sperma bersatu dengan sel telur. Hasil gabungannya itu disebut zigot. Istilah lain galur murni, puerline. Ini adalah keturunan dari suatu individu yang sudah homozygot pada semua lokus. Lokus kita tahu tadi tempat gen, tempat alel. Jadi pada semua lokus sudah homozygot, maka turunannya itu disebut galur murni. Nah, kalau galur murni dengan galur murni kawin, bersilangan,
itu bisa terjadi memunculkan apa istilahnya inbreeding, silang dalam. Dan itu negatif. Itu sebabnya kita pada manusia itu inbreeding ini harus bertemunya alel-alel resesif harus dihindari. Kalau kita pada manusia itu berarti kan tidak boleh kawin semarga. Tidak boleh kawin sesama keluarga bersaudara. Bahkan tidak boleh kawin semarga. Malau dengan malau nggak boleh. Bahkan malau dengan pasar ibu nggak boleh. Karena satu rumpun. Kenapa? Karena di atasnya dia satu. Induk nenek moyangnya satu. Guru tetea bulan. Jadi nggak boleh kawin lubis dengan malau, malau dengan harahap, nggak bisa. Marga yang lain misalnya di Parna, sesama Parna nggak boleh saling kawin. Karena apa itu tadi? Bisa bersatu alel-alel resesif yang disebut dengan inbreeding menghasilkan pengaruh yang negatif, kombinasi genetik yang negatif. Hasilnya inbreeding. Silang dalam. Itu sebabnya kalau di Katolik, yang marpariban juga dilarang kawin. Kalau di orang Batak kan selalu disarankan kawinlah kau dengan paribanmu, burunya tulang, katanya kan. Untuk laki-laki, untuk perempuan anaknya amang buru. Tapi saya pribadi tidak menyarankan itu, meskipun bukan Katolik saya. Untuk anak-anak saya tidak menyarankan kawin dengan paribannya. Karena kemungkinan untuk bersatunya kembali terjadi inbreeding itu ada. Jadi jangan pernah kawin dengan paribanmu secantik apapun itu. Baik, kita kan bicarakan hukum Mendel. Hukum Mendel itu menurut para pakar dibagi atas dua bagian. Ada yang disebut dengan hukum Mendel pertama, ada nanti disebut hukum Mendel kedua. Di buku itu ada mulai dari halaman 27 dan seterusnya ya, bisa kalian baca. Hukum Mendel yang pertama ini disebut juga sebagai hukum segregasi Mendel. Segregasi artinya pemisahan. Jadi hukum pemisahan Mendel. Kalau bunyi kalimatnya secara utuh adalah begini. Alel memisah segregasi satu dari yang lain selama pembentukan gamet dan diwariskan secara acak ke dalam gamet-gamet yang sama jumlahnya. Jadi alel memisah atau bersegregasi satu dari yang lain. Jadi kalau ada alel A dominan A resesif tadi, alel A memisah dari alel A dominan memisah dari alel A resesif atau alel A resesif memisah dari alel A dominan. Yang hasilnya nanti akan membentuk gamet. Gamet A dominan dan gamet A resesif. Tentu ini kita bicara tentang pembelahan sel secara meiosis.
Lalu dibasiskan secara acak ke dalam gamet-gamet yang sama jumlahnya. Alel yang diwariskan itu sama jumlahnya. Baik alel A dominan maupun alel A resesif diwariskan dengan jumlah yang sama. Itulah hukum segregasi Mendel. Hukum ini didasarkan pada hasil percobaan Mendel. Dia menggunakan kacang kapri sebagai tanaman percobaannya. Kacang kapri ini sudah galur murni. Kita sudah bicarakan tadi, galur murni adalah homozigot pada semua lokus. Dia menggunakan fenotipe yang dikendalikan oleh satu gen tunggal yang terdiri dari 2 alel. Induk betina yang galur murni, dia gunakan tanaman kacang kapri yang mempunyai biji bulat. Dia sudah tahu biji bulat ini, karena dia galur murni, dikendalikan oleh alel A, maka dia genotipenya adalah A dominan. Jadi homozigot dominan. Sedangkan galur murni yang bertugas sebagai jantan, yang bijinya berkerut. Nah, biji berkerut ini dikendalikan oleh alel resesif dominan. Ini sudah mau habis waktunya ya. Kita sampai berakhir nanti otomatis sebentar lagi. Kalau absensi ketua, minggu depan kita akan mulai ketua ya. Baik, Pak. Kalau minggu depan sudah ketat, sangat ketat saya buat absensinya. Baik. Galur murni dikendalikan, yang biji berkerut dikendalikan oleh alel resesif. Jadi genotipnya adalah homozigot resesif. A resesif, A resesif. Nah, ketika terjadi meiosis, terbentuklah gamet. Ya, hasil dari meiosis itu kan gamet. Kita sudah tahu gamet yang dihasilkannya itu adalah haploid. Hanya satu set genom. Nah, satu set genom itu mengandung alel A dominan. Jadi kalau tadi satu sel itu membelah menjadi 4 anak sel pada meiosis, keempat anak sel itu mengandung alel A dominan. Nah, semua itu kita simbolkan satu saja. Satu alel A dominan. Jadi gametnya A dominan, punya alel A dominan. Itu maksudnya. Pada bagian ini tidak dimaksud bahwa hanya satu sel yang dihasilkan. Enggak. Semua sel hasil pembelahan dari sel-sel itu mempunyai alel dominan A, sehingga diwakilkan oleh satu gamet saja, gamet A dominan. Demikian juga untuk jantan, gamet A resesif. Adik-adik sekalian, pada persilangan seperti ini, pada perkawinan seperti ini, yang di sebelah kiri ini selalu betina. Jadi cara membuat bagannya yang sebelah kiri ini selalu betina. Sebelah kanan ini adalah jantan. Jadi yang betina di sini adalah yang berwarna biji bulat, tanaman yang berwarna biji bulat, dan yang jantan adalah tanaman yang berwarna, yang bijinya berkerut. Artinya serbuk sari itu diambil dari
ya, diambil dari galur murni biji berkerut, lalu dilekatkan ke kepala putik dari bunga galur murni yang mempunyai biji berkerut. Nah, hasil penggabungan dua gamet itulah yang kita sebut tadi zigot. Zigot itu gabungan dari kedua alel itu, yaitu A dominan, A resesif. Dan inilah yang kita sebut tadi turunan pertamanya, F1. Ya, F1. Jadi dihasilkan biji pada tanaman biji bulat, pada tanaman galur murni yang berbiji bulat itu terbentuklah biji-biji. Yang setiap biji itu genotipenya adalah A dominan, A resesif. Oke. Nah, kalau biji ini kita tanam, dan kacang kapri ini tanaman menyerbuk sendiri, artinya bunga jantannya dan bunga betinanya ada pada bunga yang sama. Organ kelamin betinanya sama organ kelamin jantannya ada pada bunga yang sama. Strukturnya tertutup. Jadi kalau F1 ini kita tanam, kemudian menghasilkan bunga, serbuk sarinya berasal dari bunga yang sama itu menyerbuki, mengena ke kepala butik. Jadi itu yang disebut dengan menyerbuk sendiri. Jadi sebenarnya identik dengan persilangan antara F1 dengan F1. Jadi kalau ini sebenarnya identik dengan F1 kali F1. Artinya kalau dua tanaman kita tanam, ya, tanaman F1 kita tanam, di sebelahnya kita tanam juga tanaman F1, dua tanaman, bunga jantan kita serbuk sari bunga jantan kita ambil dari tanaman jantan, kita serbuki ke tanaman betina, sama seperti prosedur yang pertama tadi, hasilnya akan sama. Oleh karena itu kita buatkan begini saja, ya, bahwa kalau dia diserbuki, sama seperti perkawinan. Menyerbuk sendiri kalau sama seperti perkawinan 2F1. Nah, induk betina itu A dominan, A resesif, gametnya apa? Nah, ini ya tugas kalian yang saya buat tadi, tugas 1 itu ya, untuk menggambarkannya. Gamet yang anak sel yang dihasilkannya, gametnya haploid, ada 4. 4 itu 2 diantaranya adalah 2 alel A, mengandung alel A, 2 lagi mengandung alel A resesif. Jadi 50% alel A, 2 anak sel itu masing-masing memiliki alel A dominan, 2 lagi masing-masing memiliki alel A resesif. Jadi 1:1. Jadi kita simbolkan saja, kita wakilkan saja gametnya itu A dominan dan A resesif. Itu tidak berarti bahwa hanya 2 anak sel, bukan itu maksudnya. Jadi keempat anak sel tadi kita simbolkan saja menjadi 2, karena 2 kelompok saja dia, yaitu anak sel yang mengandung alel A dominan dan anak sel yang mengandung alel A resesif. Demikian juga pada tanaman jantan. Terjadi seperti itu. Nah, kalau dia menyerbuk sendiri tadi satu bunga itu, berarti kan organ anter pada anter itu, pada bunga yang sama tadi ya, organ anter itu menghasilkan serbuk sari yang setengah diantaranya
mempunyai alel A dominan, setengah diantaranya mempunyai alel A resesif. Itu maksudnya. Nah, kalau disilangkan, maka gamet yang terjadi terbentuk adalah gamet A dominan ini diserbuki oleh gamet A dominan ini dari jantan, terbentuk genotipe A dominan, gamet A dominan ini diserbuki oleh gamet A resesif dari jantan ini, terbentuk heterozigot ini, alel A resesif ini, gamet A resesif ini diserbuki oleh alel A gamet dengan alel A dominan ini menghasilkan heterozigot ini, yang alel A resesif dengan alel A resesif menghasilkan resesif ini. Jadi kalau kita gabung ada satu genotipe homozigot dominan ini, ada dua genotipe homozigot heterozigot, ada satu homozigot resesif. Jadi genotipenya 1:2:1. 1 homozigot dominan, 2 heterozigot, 1 homozigot resesif. Itu genotipenya. Fenotipenya hanya 2, yaitu biji bulat dan biji berkerut. Yang mana biji bulat? Ya homozigot dominan, AAA dominan. Dan heterozigot. Karena apa? Alel dominan menutupi fungsi dari alel resesif. Jadi A dominan A resesif ini mempunyai biji bulat. Jadi tiga biji bulat, 1 biji berkerut. Artinya 3 tanaman mempunyai biji yang bulat, 1 tanaman mempunyai biji berkerut. Kalau genotipenya 1 tanaman mempunyai genotipe A dominan, 2 tanaman mempunyai genotipe A dominan A resesif, dan 1 tanaman mempunyai